Selamat datang di video tutorial seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar di Indonesia. Perkenalkan, saya Ami dari tim Create. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan untuk para pengajar dalam memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa agar bisa diterapkan di kelas Anda masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, simak sampai selesai video ini ya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan yang bernama Jalan Pulang, yaitu dengan melakukan teknik stem untuk menghias sebuah topi. Peserta akan mendapatkan peranan yang telah ditentukan yang terdiri dari identitas rentan dan tentunya ada pula identitas dengan privilege tertentu. Berdasarkan peran tersebut, peserta akan dihadapkan pada situasi tertentu dan akan mengambil keputusan yang keputusannya diwakili oleh warna saat menghias topi. Pada akhir sesi, kita akan melihat perbedaan warna pada topi tiap peserta yang akan menggambarkan keseluruhan keputusannya dalam situasi yang telah dihadapinya. Melalui kegiatan ini, melalui kegiatan bermain peran, maka peserta diajak pula untuk mengidentifikasi identitas yang dimilikinya, lalu memantik kesadaran untuk memahami bahwa setiap individu memiliki privilege serta kerentanan tertentu yang mempengaruhi setiap keputusan dalam kehidupannya. Peralatan yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan ini adalah pensil atau pulpen, cutter atau pemotong, spons atau busa yang biasa kita gunakan untuk cuci piring, serta cat akrilik dan palet atau wadah untuk cat. Medianya sendiri untuk saat ini kita gunakan topi. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan pouch atau tote bag polos jika tersedia. Kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak dan Ibu pengajar serta teman-teman sekalian mengenai langkah selanjutnya dalam melakukan kegiatan jalan pulang. Pertama-tama, kita akan membuat alat stemnya terlebih dahulu. Buatlah gambar bintang atau gambar apapun yang diinginkan di atas sponge menggunakan pensil atau pulpen. Kemudian, bentuklah spons sesuai dengan gambar bintang yang telah digambar. Lalu, siapkan cat akrilik di atas wadah dengan sedikit tambahan air. Kemudian, celupkan spons yang berbentuk bintang tersebut ke dalam cat, lalu tempelkan spons tersebut ke media yang kita gunakan. Untuk saat ini, kita menggunakan topi.
Setelah peralatan STEM telah jadi, maka Bapak Ibu pengajar telah siap untuk melakukan kegiatan jalan pulang. Pertama-tama, peserta akan berbentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Setiap peserta akan mempunyai alat STEM dengan cat di dalam wadah yang terdiri dari warna hitam dan beberapa warna lainnya. Bapak dan Ibu pengajar kemudian memberitahukan identitas yang akan diperankan oleh setiap peserta. Setelah peserta mengetahui identitas yang diperankan, maka Bapak dan Ibu telah siap untuk membacakan situasi atau pertanyaan tertentu yang akan direspon atau dijawab oleh setiap peserta. STEM akan dicelupkan pada setiap yang berwarna hitam untuk jawaban tidak atau tidak bisa. Sedangkan sebaliknya, peserta diberikan kebebasan memilih warna untuk setiap jawaban iya atau bisa. Peserta menghias topinya masing-masing sesuai dengan respon dan jawaban yang mereka berikan. Untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan kegiatan ini, kali ini kita akan bermain dengan 2 orang dengan identitas sebagai berikut. Identitas pertama merupakan seorang perempuan muda bertempat tinggal di tengah kota dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Sedangkan identitas kedua merupakan seorang laki-laki lanjut usia tinggal di pinggir kota dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya, kita akan memberikan beberapa pertanyaan atau situasi yang akan dijawab oleh kedua peserta. Saya mendapatkan identitas sebagai seorang perempuan muda yang tinggal di tengah kota dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Saya mendapatkan identitas sebagai laki-laki yang lanjut usia dan tinggal di pinggiran kota dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya, kita akan memberikan beberapa pertanyaan atau situasi yang akan dijawab oleh kedua peserta. Kamu sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Apakah menurutmu, kamu akan mudah mendapatkan pekerjaan tetap sebagai seorang pegawai di instansi pemerintahan? Tidak, karena saya tinggal di pinggiran kota dan tidak banyak tahu soal informasi itu. Iya, karena saya memiliki kapasitas yang bagus untuk mendapatkan pekerjaan. Kamu sedang ingin berbelanja kebutuhan Lebaran. Apakah kamu akan ke pusat perbelanjaan seperti mall untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Tidak, karena mall itu jauh dan seumur hidup saya tidak pernah ke sana. Iya, karena saya memang lebih sering belanja di mall dan saya rasa di situ tempat yang nyaman, tidak panas. Kamu sedang sakit. Apakah kamu bisa mengakses layanan kesehatan yang memuaskan secara penuh? Tidak, karena rumah sakit itu mahal. Iya, karena kalau saya sakit, saya ke rumah sakit dan saya memiliki akses layanan kesehatan, kartu jaminan kesehatan, dan itu merupakan kemudahan tersendiri untuk saya. Apakah kamu bisa merencanakan tabungan untuk kebutuhan di masa depan? Tidak, karena kalau ada didapat ya itu toh minimal kan. Iya, karena sebagian gaji saya memang saya sisihkan untuk jaminan masa depan.
kamu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan terkait sebuah kebijakan di kelurahan atau sekitar tempat tinggalmu? Ya, orang-orang tua itu di sini didengar pendapatnya kalau lagi ada rapat-rapat di kelurahan. Tidak, saya tidak pernah ikut pertemuan dan saya memang tidak pernah diajak. Mungkin yang diajak cuma laki-lakinya saja. Nah, ketika peserta telah selesai menjawab setiap pertanyaan atau situasi serta membuat karya, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan jalan pulang dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, dapat memantik diskusi tentang empati dan identitas. Langkah pertama yang bisa melempar pertanyaan pembuka seperti: pertama, apakah kita pernah mempertanyakan hal kecil, hal-hal sederhana yang mudah bagi kita untuk menjalaninya, tapi tidak untuk teman-teman kita yang lain? Yang kedua, bagaimana respon atau perasaan kamu ketika menjalankan peran yang diberikan? Bagaimana kamu menyikapi situasi yang dialami oleh kelompok rentan berdasarkan pengalaman yang didapat dari menghias topi di kegiatan jalan pulang ini? Pada tahap ini, peserta harus mampu mendeskripsikan identitas yang mereka dapatkan pada saat mereka melakukan kegiatan jalan pulang. Peserta juga harus menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa diusahakan agar tercipta sebuah keadaan yang inklusif bagi setiap kelompok di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu, peserta dengan identitas sebagai laki-laki lansia yang tinggal di pinggir kota dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka peserta bisa membayangkan hal-hal yang mungkin menjadi hambatan bagi laki-laki lansia tersebut untuk mengakses layanan kesehatan yang layak yang biasanya hanya tersedia di pusat-pusat kota, dan tentu saja itu tidak gratis. Maka setelah itu peserta mampu menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan, siapa yang harus melakukannya agar laki-laki lansia tersebut tetap bisa mengakses layanan kesehatan yang layak. Ketika peserta dapat mengelaborasikan dengan jelas dan menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman identitas dan empati. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Wah, terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Teman-teman bisa melihat kegiatan kami yang lainnya di Instagram dan juga di YouTube channel kami. Selamat mencoba, sampai jumpa.